Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar percabangan pada pemrograman Python. Struktur if satu kondisi. Struktur if satu kondisi merupakan struktur if paling sederhana, karena hanya melibatkan satu kondisi yang diperiksa. Struktur if satu kondisi adalah if, kemudian ada kondisi yang diperiksa, selanjutnya terdapat aksi yang dijalankan. Berdasarkan instruksi tersebut, aksi akan dijalankan apabila kondisi bernilai benar. Sedangkan jika kondisi bernilai salah, maka tidak ada aksi apapun yang dikerjakan. Untuk ekspresi yang bisa kita berikan pada kondisi adalah semua operasi yang menghasilkan nilai boolean. Selanjutnya, struktur if dua kondisi. Pada struktur if dua kondisi memberikan aksi khusus yang berguna mengatasi kejadian apabila kondisi yang didefinisikan tidak terpenuhi atau bernilai salah. Jadi pada if dua kondisi, terdapat aksi yang akan dikerjakan apabila kondisi yang diperiksa tidak memenuhi. Pada struktur if dua kondisi, ada perintah if, kemudian ada kondisi yang diperiksa, selanjutnya ada aksi 1, setelah itu ada else, selanjutnya ada aksi 2. Pada struktur if dua kondisi, ketika kondisi yang diperiksa memenuhi, maka akan dijalankan aksi 1. Tapi apabila kondisi yang diperiksa tidak memenuhi, maka yang dijalankan adalah aksi 2. Untuk contoh if satu kondisi, misalnya kita akan mengecek sebuah bilangan. Apabila kondisi dari bilangan tersebut lebih dari 0, maka akan kita tampilkan pesan bilangan positif. Apabila kita jalankan, hasilnya seperti ini. Pada kode cell terdapat kode program pengecekan bilangan. Ketika run cell dijalankan, interpreter memeriksa dan memberi nilai pada variabel bilangan. Setelah itu, kondisi dari variabel bilangan diperiksa. Karena kondisi yang diperiksa bernilai benar, maka aksi pada struktur if dijalankan. Sehingga hasil interpretasi pada output kode cell ditampilkan pesan bilangan positif. Lalu apa yang akan terjadi apabila kondisi yang diperiksa bernilai salah? Misalnya kita ubah nilai bilangannya menjadi negatif, kemudian kita jalankan. Hasilnya seperti ini, tidak ada instruksi yang dijalankan. Pada kode cell, terdapat kode program pengecekan bilangan. Ketika run cell dijalankan, interpreter memeriksa dan memberi nilai pada variabel bilangan. Setelah itu, kondisi variabel bilangan diperiksa. Karena kondisi yang diperiksa bernilai salah, maka tidak ada aksi yang dikerjakan, sehingga output kode cell tidak dijalankan. Jadi pada struktur if satu kondisi, suatu aksi tertentu akan dijalankan apabila kondisi yang diperiksa bernilai benar. Sedangkan apabila kondisi yang diperiksa bernilai salah, maka tidak ada aksi yang dijalankan. Untuk struktur if dua kondisi, misalnya kita tambahkan perintah else. Kemudian kita coba jalankan. Hasilnya seperti ini. Pada kode cell terdapat kode program pengecekan bilangan. Ketika run cell dijalankan, interpreter memeriksa dan memberi nilai pada variabel bilangan. Selanjutnya, kondisi variabel bilangan diperiksa. Karena variabel bilangan bernilai kurang dari 0, maka perintah else yang dijalankan. Sehingga hasil interpretasi yang ditampilkan pada output kode cell adalah pesan bilangan negatif. Jadi pada struktur if dua kondisi, apabila kondisi yang diperiksa bernilai benar, maka aksi yang akan dijalankan adalah aksi pada perintah if. Apabila kondisi yang diperiksa bernilai salah, maka aksi yang akan dijalankan adalah aksi yang ada pada perintah else. Demikian pertemuan kali ini. Untuk materi selanjutnya, kita bahas di pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.